Resmi rilis, skuad timnas Australia malah dihujat fansnya sendiri. Kejutan, Eliano Render segera merapat ke klub Ligue 1. Kode keras, Tom Hai bakal balikan ke mantan klubnya. Perseteruan panas Pep Guardiola versus Fabio Capello. Resmi, inilah alasan kenapa Neymar undur diri dari timnas Brasil. Hai football lover, selamat berakhir pekan ya. Mimin gak bosan ingetin nih, kalau kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, agar nantinya gak ketinggalan berita terlengkap dan terbaru dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Kabar pertama datang dari Liverpool yang dilaporkan oleh Mirror sedang krisis bek kanan jelang bentrok melawan Newcastle di final Carabao Cup Minggu 16 Maret. Arne Slot resmi kehilangan Trent Alexander-Arnold yang mengalami cedera pergelangan kaki yang cukup parah. Celakanya, pelapis bek kanan seperti Joe Gomez maupun Connor Bradley juga masih dibekap cedera. Untuk itu, di laga melawan The Magpies, Arne Slot telah mengisyaratkan bek tengah Jarell Quansah yang akan menempati posisi tersebut. Berikutnya ada kabar dari Manchester City jelang laga melawan Brighton. Manchester Evening News melaporkan bahwa Stadion Etihad di laga tersebut akan berganti nama sementara menjadi City in the Community atau CITC. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras badan amal Manchester City sepanjang tahun ini dalam menjaga klub tetap peduli terhadap warga setempat. CEO CITC Michael Gary sangat senang City memperlakukan secara istimewa badan amal mereka. Lanjut ke kabar dari London. Chelsea dilaporkan oleh Sky Sport telah resmi membajak bidikan MU asal Sporting CP Giovanni Quenda. Mantan anak asuh Ruben Amorim itu akan bergabung dengan The Blues pada tahun 2026 mendatang dengan durasi kontrak 7 tahun yang sudah ditandatangani. Kesepakatan transfer pemain 17 tahun tersebut dilaporkan memakan biaya sebesar 40 juta pounds. Sayap serba bisa itu juga diklaim telah lolos pemeriksaan tes medis. Dari kabar transfer Chelsea, lanjut ke kabar tentang perseteruan antara Pep Guardiola dengan Fabio Capello. Dilansir dari The Guardian, Pep Guardiola dengan keras telah membantah pernyataan kontroversial Fabio Capello yang mengatakan bahwa dirinya termasuk pelatih yang sombong dan telah merusak sepak bola. Pep lalu membantah pernyataan mantan pelatih Real Madrid itu dengan nada sindiran. Aku tidak cukup pandai untuk merusak sepak bola, termasuk Italia. Sepak bola Italia jauh lebih penting daripada cara Anda melakukannya, kata Pep. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari pemain Real Madrid Kylian Mbappe. Goal melaporkan bahwa pemilik klub kain itu baru saja resmi menjadi investor di klub layar Prancis Francel GP Team. Brand Kylian Mbappe yakni Inspired by KM akan menjadi mitra amal resmi dari Francel GP Team. Melalui Inspired by KM, Mbappe ingin memberi akses pada impian banyak pemuda khususnya di Prancis untuk mewujudkan mimpinya dengan program We Care for All. Dari Mbappe beralih ke kabar mantan pemain Barcelona Gerard Piqué. Dilansir dari Goal, Piqué terlihat menangis dalam persidangannya atas dugaan penipuan dan korupsi terkait kesepakatan Supercopa de España. Dengan suara gemetar, mantan bek tersebut mengungkapkan beban emosional yang dialaminya akibat kasus tersebut. Ia mengatakan bahwa pertempuran hukumnya tersebut telah menyebabkan kerugian besar baik secara personal maupun bisnisnya. Kini kita terbang ke Italia. Ada laporan dari Football Italia yang mengatakan bahwa laga Fiorentina versus Juventus di Serie A pada Minggu 16 Maret kemungkinan bisa ditunda. Alessandro Draghi, Wakil Presiden Dewan Kota Florence, telah bersurat kepada Wali Kota Florence, Sara Funaro, untuk meminta agar laga tersebut ditunda karena kondisi cuaca buruk di wilayah tersebut. Sebab Kota Florence saat ini berstatus siaga merah setelah hujan deras dan angin besar terjadi di daerah tersebut selama seminggu terakhir. Dari Italia, kita bergeser ke Prancis. L'Equipe melaporkan bahwa pihak klub FC Nantes telah menolak dengan keras usulan PSG menunda laga melawan Nantes di Ligue 1 pada 13 April mendatang. Sebelumnya, PSG telah mengajukan penundaan jadwal laga tersebut pada LFP dengan alasan kepadatan jadwal.
Sebab laga melawan Nantes itu dihelat di sela-sela PSG bentrok dengan Aston Villa di 8 besar UCL. Melalui sekretaris jenderalnya, Loic Morin, Nantes telah resmi bersurat pada LFP untuk meyakinkan mereka agar tidak menyetujui rencana PSG tersebut. Berikutnya, ada kabar soal perebutan kuota tambahan di UCL musim depan. Dilansir dari Football Espanya, Liga Inggris dan La Liga kemungkinan besar akan mendapatkan jatah tambahan kuota tim di UCL menjadi 5. Hal itu berdasarkan hasil sementara poin koefisien UEFA. Liga Inggris kini masih memimpin dengan 24.250 poin, disusul La Liga dengan 21.678 poin, dan Serie A dengan 19.397 poin. Ketertinggalan poin Serie A disebabkan karena mereka hanya menyisakan 3 wakilnya di ajang Eropa. Sementara itu La Liga masih menyisakan 4 wakil dan Liga Inggris 5 wakil. Lanjut ke kabar lain soal debut pemanggilan skuad timnas Inggris bagi Thomas Tuchel. Dilansir Goal, The Three Lions resmi mengumumkan 26 daftar skuad mereka untuk 2 laga melawan Albania dan Latvia. Namun dari beberapa nama yang dipanggil memunculkan rasa ketidakpuasan dari sebagian fans. Sebab ada beberapa pemain yang kurang perform di klubnya masing-masing. Seperti halnya Kyle Walker, Jordan Henderson, maupun Dan Burn. Banyak fans yang akhirnya memaki pemanggilan skuad ini dan menganggap Tuchel kurang cermat dalam melihat pemain. Masih kabar soal pemanggilan pemain ke timnas. Menurut laporan ESPN, kembalinya Neymar ke timnas berhasil tertunda setelah pemain Santos itu menderita cedera paha. Padahal sebelumnya Neymar sempat dipanggil masuk skuad Brasil untuk laga melawan Kolombia dan Argentina. Konfederasi Sepak Bola Brasil atau CBF mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa Neymar telah dikeluarkan dari skuad bersama dengan kiper Ederson dan Danilo. Sebagai gantinya, Brasil memanggil Endrick Felipe, Alex Sandro, serta kiper Lucas Perry. Beralih ke kabar dari pemain timnas Indonesia Tom Hai. Jelang laga NEC Breda versus Almere City, Tom Hai melempar kode soal kemungkinannya kembali ke mantan klubnya NEC Breda. Dilansir dari Omrob Flevoland, Hai menyebut bahwa karir terbaiknya sejauh ini dirasakan saat berseragam NEC Breda. Ia juga sempat mengatakan bahwa kenangan kembali bersama NEC Breda adalah hal yang bagus. Kemungkinan Hai hijrah ke NEC musim depan terbuka lebar di saat Almere City kemungkinan terdegradasi musim depan. Hai sebelum pindah ke Almere juga sempat mempertimbangkan juga kembali ke NEC Breda. Sementara itu, rekan Tom Hai di timnas Indonesia, Eliano Renders, justru sedang diminati oleh klub Ligue 2 FC Metz. Klub Prancis itu sedang menggapai target promosi ke Ligue 1 musim depan. Mereka menganggap Eliano Renders cocok sebagai amunisi kekuatan baru mereka untuk mengarungi Ligue 1 musim depan. Namun FC Metz dilaporkan harus merogoh kocek sebesar 700.000 euro demi menebus adik Tiani Renders itu. Sebab kontrak Eliano dengan PSG Zwolle masih berlangsung hingga 2027. Berikutnya, ada kabar soal pemanggilan skuad timnas Australia jelang bentrok dengan Indonesia. Pelatih The Socceroos Tony Popovic baru saja resmi memanggil 26 pemain. Namun pemanggilan itu mendapat tanggapan negatif dari sebagian fans Australia, terutama menyangkut tidak dipanggilnya pemain seperti Nestori Irankunda dan Noah Potik. Tak hanya menghujat kebijakan itu, sebagian fans Australia juga mempertanyakan soal kualitas pemain yang dipanggil Popovic untuk menggantikan bek-bek andalan mereka yang cedera. Lalu, dari kabar lainnya, pelatih timnas Indonesia Patrick Clifford dilaporkan telah menunjuk asisten coach Nova Arianto di timnas Indonesia U17 Sofi Imam Faisal untuk bergabung menjadi staf pelatih di timnas senior. Namun, menurut penuturan Coach Nova, Imam Faisal masih akan membantu timnya hingga selesainya Piala Asia U17. Coach Nova juga memastikan bahwa Imam Faisal belum diikutsertakan dalam laga melawan Australia dan Bahrain. Bek kiri Arsenal, Zinchenko memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya di musim panas ini. Tampaknya ini akan jadi tahun terakhirnya di bawah manajer Mikel Arteta. Dengan Arteta dilaporkan ingin menjualnya musim panas ini untuk mendapatkan dana guna membangun kembali pertahanan The Gunners. Arteta mengungkapkan bahwa ia akan mengadakan pembicaraan dengan bek kiri tersebut. Zinchenko juga menjadi target beberapa tim, termasuk Borussia Dortmund. Masih dari Arsenal, Mikel Arteta mengincar pemain Bayern Munchen, Leroy Sané, yang akan segera berakhir kontraknya.
Menurut laporan dari Sport Bill, Arteta sangat ingin bersatu kembali dengan Sané di Arsenal. Namun Arsenal ingin memboyongnya dengan status bebas transfer. Kontrak Sané dengan Bayern akan berakhir pada akhir musim dan kecil kemungkinan ia akan memperbarui kontraknya dengan klub tersebut. Masih dari Liga Inggris, kali ini Liverpool akan berusaha membeli bek kiri baru musim panas ini karena mereka berencana untuk menggantikan Andre Robertson. Bek sayap Bournemouth Milos Kerkez dianggap sebagai pilihan utama mereka. Namun, dilansir Daily Mail, Liverpool juga menunjukkan minat pada Sergi Cardona. Pemain berusia 25 tahun itu meninggalkan Las Palmas untuk bergabung dengan Villarreal musim panas lalu. Cardona mencetak 1 gol dan 6 assist dalam 25 pertandingan La Liga musim ini. The Reds telah memantau Cardona selama 18 bulan. Liverpool juga menunjukkan minat kepada bomber Juventus Kenan Yildiz setelah penampilannya yang memukau di Serie A. Laporan tersebut menyatakan bahwa The Reds baru-baru ini mengirim mencari bakat untuk menonton permainan Yildiz. Liverpool sudah ajukan tawaran sebesar 60 juta euro untuk pemain internasional Turki tersebut. Yildiz diincar Liverpool sebagai penerus Mohamed Salah yang belum jelas masa depannya. Selain mengincar pemain baru, para petinggi Liverpool tengah berupaya keras untuk membuka pembicaraan kontrak baru dengan Ibrahima Konate. Pemain Prancis itu saat ini masih memiliki 18 bulan sisa kontrak. Sportzone melaporkan Konate lebih condong untuk pindah ke PSG musim panas ini. Liverpool menyadari pemikiran Konate dan berupaya meyakinkan pemain tersebut agar memperpanjang kontraknya. Manajemen Liverpool khawatir kehilangan Virgil van Dijk dan Konate di bursa transfer yang sama. Bergeser ke Liga Spanyol, Barcelona dikabarkan siap tampung Bruno Guimaraes. Menurut laporan dari Diario AS, Newcastle United telah memutuskan untuk menjual gelandang Bruno Guimaraes dengan harga murah pada musim panas mendatang. Barcelona dan raksasa Liga Premier Arsenal bersaing dalam perlombaan untuk mendapatkan jasa pemain tersebut pada musim panas ini. De Jong kini dianggap sebagai pemain inti dalam starting 11 Hansi Flick. Dia berada di atas Marc Casado dalam urutan pemain inti. Karena itu, masa depannya juga telah dievaluasi dan ada kemungkinan besar ia akan bertahan di Catalonia setelah musim panas. Kontrak De Jong akan berakhir pada musim panas 2026 dan rencana pemain yang akan dijual juga sudah diperkirakan. Namun, hal itu kini tidak mungkin terjadi lagi karena Flick dikatakan telah meyakinkan pemain Belanda itu untuk bertahan. Bergeser ke Liga Italia, nasib Joao Felix di AC Milan sejauh ini berjalan tidak menentu. Laporan dari Calcio Mercato mengungkapkan bahwa Rossoneri masih bimbang mengenai transfer pemain Felix. Sejak debutnya, pemain depan asal Portugal itu telah tampil dalam 8 pertandingan tetapi belum mencetak gol. Milan skeptis untuk mengontrak Felix secara permanen. Dengan akhirnya, klub Serie A itu memutuskan untuk tidak melakukan negosiasi apapun dengan Chelsea. Egy Maulana Fikri mengalami cedera sehingga tidak dibawa dalam laga tandang timnas Indonesia menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar cederanya Egy Maulana ini dilontarkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN Jumat 14 Maret siang. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera jadi 29 yang berangkat ke Australia dan nanti akan dipilih lagi jadi 23 pemain, ucap Erick Thohir. Sebelumnya PSSI merilis daftar 27 pemain yang akan menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Nama Egy masuk dalam daftar tersebut. Bek timnas Indonesia Justin Hubner berpotensi main di tim utama Wolves jelang gabung skuad Garuda. Hal itu dilihat dari foto Justin Hubner mengikuti latihan bersama Wolves senior jelang lawan Southampton di Liga Inggris. Dari foto yang diunggah oleh akun Instagram @football.indonesia, Justin Hubner terlihat berdiri di sebelah pemain andalan Wolves Matheus Cunha. Akan tetapi, sejauh ini Hubner masih belum mendapatkan debutnya di tim utama.